Pemerintah akan meluncurkan program makan siang gratis. Terus makan pagi sama sorenya gimana ya? Serius amat sih? Jin Deva, kamu kok ada di sini? Ya suka-suka aku dong. Oh ya Jin, kebetulan banget aku ada permintaan. Bisa nggak sih? Oke, aku beri 3 permintaan. Monggo. Jin, aku pengen sarapan gratis. Cuma itu? Oke. Wow, cepet banget Jin. Wes, gak usah kakean komentar. Permintaan yang kedua. Aku pengen makan sore gratis Jin. Gampang itu. Kok sama sih Jin menunya? Yo sama sih. Yang masak sama, anggarannya pun sama. Lah, terus makan siangnya Jin? Sebentar. Mana tanganmu? Buset, apaan nih Jin? Ya itu makan siang gratis. Kok cuma segini sih Jin? Shh, uangnya dikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga lovers semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng. wes luar biasa. Loh iya kan guru bahasa Jawa di Mugaru cuma 1 Pak. Nah itu, jadi nggak ada pesaingnya ya. Iya. Jadi Pak Nurdin merasa yang paling ini real, Paling wow. paling wow gitu kan. Ya karena memang nggak ada pesaingnya gitu ya. Dan paling pinter di bahasa Jawa ini. Iya. Oke. Dan saya tidak sendiri, tentunya sudah ditemani sama Cyril. Ril, kamu kalau dipanggil Karina itu gimana? Sigirigil? Iya, Sigirigil. Ya apa itu? Itu tuh bahasa G, Pak. Iya. Jadi kayak G, bahasa G itu kayak bahasa gaul gitu loh, Pak. Oh, iya ya. Gimana caranya gimana? Itu tuh misal nih, aku kan Cyril ya. Jadi ada si, akhirannya I jadi nih Sigi, Ri, akhirnya I lagi jadi Sigirigil gitu, Pak. Berarti ditambahi Gi. Iya, bukan Gi doang, kalau misal akhirannya A ya Ga gitu loh. Oh, saya misalnya Olga misalnya. Olga. Apa ya? Aku bukan ahlinya bahasa G, Pak. Oh, iya. Kok Sigirigil? Pak Nur ketawa itu gini loh, Ril. Kalau Sigirigil itu Pak Nur ingat kerigil gitu loh. Ini kok aneh banget ini. Namanya kok kerigil. Oke, gimana kabarnya? Gimana, Ril? Wah, ya pasti ya, kabarku baik. Cuma emang lagi sakit-sakit dikit, Pak. Lagi bapil aku, Pak. Apa itu? Batuk pilek. Oh, batuk pilek. Karena cuacanya yang sangat wow gitu ya. Habis panas, hujan, panas lagi. Jadi ya gitu. Iya, jadi ini Ril, kalau musim penghujan, musim kemarau mau ke musim pergantian hujan, musim. Pergantian itu pancaroba kalau orang mengatakan gitu ya. Itu kan memang kita harus menjaga kesehatan, Ril. Terutama tidak minum es gitu kan. Gimana? Kamu masih minum es nggak? Wah, kalau sekarang udah enggak karena bapil itu, Pak. Kalau minum es nanti tambah parah pilekku. Oh iya. Tapi sebelumnya ini mungkin gara-gara minum es ini ya? Iya paling. Aku soalnya penyuka es. Oh iya. Kalau Pak Nur ini nggak suka es, Ril. Teh hangat suka Bukan. Apa? Sukanya uang. Iya, teh Aku juga suka sih, Pak. Lah ya misalnya ada uang ya, kemudian ada teh hangat gitu ya. Pak Nur pasti milih uangnya itu. Kalau uangnya cuma 1.000 gimana, Pak? Ya enggak apa-apa. Yang Iya penting sih. ribuannya banyak gitu kan. Oke, Ril. Kamu kan kelas 7 sekarang sudah hampir 1 semester ya? Iya. Bener ya? Iya. Ya, gimana, Ril? Apa yang kamu rasakan ketika sekolah di Mugaru ini, Ril? Ya seneng lah. Seneng soalnya kan apa ya, temennya banyak, gurunya asyik-asyik, terus pelajarannya tuh nggak bosenin, Pak. Terus aku juga gampang ngerti gitu sama pelajarannya, jadi ya asik-asik aja. Oh, asik-asik aja. Iya. Ya? Oke. Kalau bahasa Jawa gimana? Kalau bahasa Jawa gimana ya? Kadang deg-degan juga ya. Soalnya dikasih waktu sebentar langsung presentasi gitu kan. Tapi waktu itu Pak Nur sempet gak masuk sebulanan itu. Nah. Jadi ini kayak ya udah biasa aja gitu loh, Pak. Soalnya kan jadi jarang ketemu di pelajaran bahasa Jawa gitu loh, Pak.
Oh iya iya. Jadi Pak Nur ini kalau mengajar ini kan metodenya cuma 2 Ril. Iya, sport jantung sama apa satu lagi? Sama pemaksaan. Oh iya. Iya. Anak-anak itu kalau nggak dipaksa, Ril, itu pasti nggak belajar gitu loh ya. Masalahnya itu. Ketika sudah dipaksa, itu mereka belajar seperti itu. Jadi gini loh, Ril. Kita mendapatkan ijazah ya. Itu bukan bukti bahwa kita itu pernah belajar. Tapi bukti bahwa kita itu pernah sekolah. Iya sih. Belum tentu belajarnya. Banyak orang yang sekolah itu tidak belajar. Nah, kenapa Pak Nur pakai metode itu? Karena pengen anak-anak itu belajar. Seperti itu. Malah kalau yang kelas 8B itu malah lebih ekstrim lagi tuh. Iya, soalnya bahasa Jawa sama Al-Islam sama Pak Nur semua itu. Nah, dan Deg-degan itu nggak sih itu, ketika Pak? presentasi ini, Ril, apa namanya, ndak boleh pakai PowerPoint, ndak boleh pakai buku. Wes pokoknya maju itu orang tok gitu ya. Ini kalau menurutmu gimana, Ril? Kamu bisa membayangkan? Waduh, dibayangin ya, kayak gimana ya Pak ya? Soalnya kayak 2 pelajaran, sering presentasi kan. Soalnya Pak Nur tuh tipe-tipe yang kayak misal 2 kali pertemuan nih, 1 kali penjelasan, 1 kalinya lagi langsung presentasi gitu. Nah itu jadi kayak pasti pusing uring-uringan nggak sih Pak? Soalnya bahasa Jawa, Al-Islam presentasi terus. Iya. Dan ketika kamu sudah pusing, Ril, itu artinya kamu itu sedang belajar. Iya. Tapi kalau kamu belajar, merasa belajar gitu ya, tapi tidak pusing, kok B aja, itu sebenarnya kamu tuh belum belajar gitu loh. Ya, ini kan di podcast ini kan Pak Nur baru ngomong ini ya. Nah, salah satu ciri orang yang belajar itu pasti pengen cari tahu yang lebih banyak, mempelajari yang lebih banyak, kemudian sampai pusing itu. Ya apa sih? Sebenarnya itu belajar. Kalau B aja, itu namanya pura-pura belajar. Oke. Nah, kalau pelajarannya Pak Nur pasti nggak ada yang pura-pura belajar lah, pasti belajar lah. Iya gitu ya. Ya. Pak Nur mau Iya, iya, tanya. iya. Pak Nur nih dapat metode pengajaran sport jantung sama pemaksaan nih taunya dari siapa gitu loh Pak? Kok bisa ngajarnya kayak gitu Pak? Memang gini, Rili ya. Kalau dulu Pak Nur kan mengingat-ingat gurunya Pak Nur yang bikin Pak Nur itu menjadi lebih bisa, menjadi lebih apa namanya itu percaya diri gitu kan ya. Gurunya Pak Nur yang keren-keren. Nah, termasuk Pak Nur masih ingat ya, ada yang gurunya itu guru bahasa Jawa. Wih, sama kayak Pak Nur. Iya, guru bahasa Jawa. Beliaunya itu kan seorang dalang. Jadi dia itu pinter banget. Nah, kemudian mewajibkan para siswanya itu untuk presentasi di depan kelas itu tanpa harus teks, tanpa harus PowerPoint. Enggak ada dulu, zamannya Pak Nur belum ada, laptop belum ada gitu loh ya. Jadi wis orang tok gitu loh. Ternyata itu yang membuat Pak Nur itu bisa. Jadi ketika ini bagi Pak Nur loh ya, bagi Pak Nur ini, ketika Pak Nur ini diajar sama guru yang B aja, hasilnya B aja. Hasilnya kayak biasa aja, nggak bakal kayak bisa banget gitu ya Pak ya? Iya. Tapi ketika diajar sama guru yang memang memaksa harus bisa, Pak Nur jadi bisa beneran. Termasuk menulis aksara Jawa, itu kan banyak yang meragukan itu kan. Apa Pak Nur itu kan nggak bisa menulis aksara Jawa? Buktinya kan sampai sekarang belum diajari bahasa Jawa. Aksara Jawa. Padahal Pak Nur itu pinter. Widih. Ya bener kan ya? Iya. Bener pinter Pak Nur itu. Cuma Pak Nur itu kan ya biar anak-anak aja yang belajar gitu loh. Yang kelihatan pinter biar anak-anak aja gitu kan. Kalau Pak Nur kan buat apa, kan udah tua Ril. udah umur berapa Pak Nur? Nah, Pak Nur ini umur 35 Ril ya. 35 guys. Ya 35. Dimudah-mudahin 10 tahun Pak. Iya, jadi seperti itu. Kalau kamu tanya kok Pak Nur mendapatkan metode seperti itu, karena mencontoh gurunya Pak Nur. Jadi ada beberapa guru itu yang memang wah, kalau boleh dibilang itu killer gitu loh, Ril. Ada guru apa namanya itu bahasa Jawa, ada guru matematika. Nah, yang Pak Nur kagumi dari guru matematika itu, silahkan kalian mencari soal apapun di luar sana dan tanyakan di sini. Waduh. Jadi beliaunya ini kalau menjelaskan, langsung nyantol gitu dia. Terus beliaunya itu bilang, syarat untuk pinter matematika itu cuma ada 3: teliti, telaten, sregep. Pak Nur masih ingat sampai sekarang. Mungkin beliaunya sudah nggak ingat ya, tapi Pak Nur masih ingat. Teliti itu ya teliti. Telaten itu kayak, pokoknya nggak berputus asa gitu. Kemudian sregep itu rajin. Hanya itu saja, dan sampai sekarang Pak Nur masih ingat. Oke. Tapi kalau yang ngajar yang biasa-biasa aja, nggak ngarap-ngarapmu, maju yo bagus, nggak maju ya bagus,
Gak Nggak nyantol. sama sekali Ril. Sampai sekarang malah gak nyantol Ya, sama sih Pak, kalau misal kayak cuma garap-garapmu kayak gitu, tadi aku ya gak nyantol Pak, gak mudah iki sing diajari apa sih, malah ngantuk Pak aku Pak. Kayak gitu. Ya, jadi metodenya Pak Nur itu metode sapu jagat ini. Sapu jagat itu artinya kurikulumnya apa ya tetap Pak Nur ngajarnya begitu. Jadi ilmu itu harus dipindah Ril. Dari buku itu ke sini Ril. Bukan dibiarkan di buku. Lah kalau hilang bukunya gimana coba? Kan nggak bisa kan begitu. Nggak bisa belajar nanti. Iya, ditanya kamu tadi diajari apa? Ngangong gitu kan bahaya itu Ril. Oke. Kalau Ril, kalau kamu pelajarnya Pak Nur ini ngantuk nggak sih Ril? Wah, kalau pelajarannya Pak Nur nih, aku sejauh ini ya belum pernah ngantuk. Soalnya takut aja gitu ya, tiba-tiba dipanggil ke depan, tiba-tiba dipanggil, lalu tuh kalau misal aku nggak merhatiin nih pelajarannya, tiba-tiba pertemuan berikutnya disuruh presentasi, terus aku nggak tahu gara-gara tak tinggal tidur gitu loh Pak. Nah itu jadinya aku nggak tidur, nggak ngantuk aku jadinya. Terus soalnya Pak Nur nih orangnya juga seru juga nih, sering cerita-cerita gitu-gitu. Iya. Jadi kalau Pak Nur tuh melihat orang tidur ketika Pak Nur belajar, itu pasti Pak Nur deketi, kamu harus tampil ya gitu, supaya nggak ngantuk. Ini kan belajar gitu loh Ril. Nah biasanya Ril, orang ngantuk itu biasanya tidurnya itu kurang. Kalau yang tidurnya cukup pasti nggak ngantuk gitu loh ya. Jadi dari rumah itu sudah berniat saya pengen belajar ini dan sungguh-sungguh belajarnya. Itu kalau nggak ngantuk. Tapi kalau udah ngantuk, waduh ini bahaya ini Ril. Jangan-jangan tidur yang ngantuk-ngantuk di kelas tuh tidurnya jam 12 malam Pak itu Pak. Iya. Ada yang lebih loh Ril. Jam 1. Iya. Pak Nur ini kan iseng kan ya. Jam setengah 2 itu habis status. Ada yang lihat. Ya anak-anak juga. Gitu Gak ngantuk dah Pak itu Pak paginya Pak. Iya Pak Nur kan cuma gini, oh ini ngeliatin berarti ini nggak tidur. Ya Pak Nur kan husnuzon aja, mungkin dia itu sedang tahajud atau Iya gimana. sih. Ril, kalau kamu tidurnya jam berapa sih Ril? Aku tidurnya itu sebenarnya apa ya, kayak ganti-ganti gitu loh Pak. Kadang jam setengah 9, kadang jam 9, kadang setengah 10, jadi kayak nggak tentu. Tapi sejauh ini belum pernah lebih dari jam 10 kalau misal masuk sekolah. Kalau misal lagi libur sekolah ya lebih lah dari jam 10 gitu Pak. Oh iya. Jadi tergantung apa ini kamu kalau tidur malam atau tergantung ngantuknya aku. Kalau misal aku udah ngantuk aku langsung tidur, tapi kalau belum ngantuk ya udah HP-an dulu biasanya. Iya. Ril, kalau kamu di rumah itu ngapain sih Ril? Aku di rumah. Kayak misalnya ketika pulang sekolah gitu kan, terus Pak Nur kan habis status, kamu tuh jarang lihat statusnya Pak Nur. Cepet itu jarang. Oh iya, kalau cepet Nah jarang. misalnya nge-lag itu sampai 5 jam baru nganu. Tapi ada juga yang baru ngupload langsung nganu, loh ini arek-arek gitu. Kamu tuh ngapain di rumah? Aku di rumah sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih Pak, cuma ya udah rebahan. Terus kalau les ya les gitu-gitu aja Pak. Kamu les apa Ril? Aku les pelajaran, juga ada les ngaji Pak. Oh les ngaji? Ada, tapi itu hari Sabtu kalau nggak les ngaji. Oh ngaji apa itu Ril? Ngaji, hafalan aku. Oh hafalan. Oh iya. Kamu sudah hafal berapa juz Ril? Kalau yang udah hafal berapa juznya aku baru 2 juz, cuma OTW-nya sekarang aku lagi ngafalin juz 28. Oh juz 28. Iya. Terus kalau yang selain yang ngaji tadi pelajaran apa? Pelajaran tuh kayak pelajaran umum gitu loh Pak. Jadi aku manggil guru les. Terus belajarnya ya kalau misalnya ada PR yang ngerjain PR itu, terus ya belajar bahasa Jawa. Kayak waktu itu aksara Jawa aku belajar sama guru lesku. Oh gitu? Iya. Bisa. Orang mana sih? Wah gak tahu Pak aku Pak. Tapi bisa ya? Bisa. Aksara Tanpa Jawa lihat bisa. Oh. Terus kayak matematika, IPA, bahasa Inggris, apapun tuh kayaknya bisa deh Pak. Bahkan waktu itu kayak masa-masanya COVID. Karena aku ada ngaji juga ya waktu SD nih, ngajiku tuh nggak pernah stop. Terus tuh kayak ada setoran gitu kan Pak. Nah aku sama dia juga Pak. Soalnya guru ngajiku tuh waktu itu gimana ya, lupa aku Pak. Pokoknya ngaji juga pernah sama dia gitu. Terus pelajaran juga sama dia gitu Pak. Oh iya. Berarti kamu ini memang pembelajar sekali gitu loh Ril. Terus gini Ril, ini menurutmu ya, Pak Rul sudah pernah tanya ke kelas 8B. Pak Rul pernah ngasih tugas juga. Pak Rul memberikan tugas itu begini, mata pelajaran apa yang menurutmu paling penting, terpenting? Wah. Pak Rul kan tanya gitu.
Ada yang jawab matematika, ada yang jawab agama, ada yang jawab bahasa Inggris, macam-macam. Nah, itu kan apa namanya itu kan setiap orang itu kan beda-beda anggapannya. Nah, ini kalau menurut kamu mata pelajaran apa yang paling penting? Menurutku pelajaran paling penting kayaknya matematika sih, Pak. Soalnya kalau misal kita di dunia kerja atau apa gitu ya, kalau misal kita nggak bisa matematika terus kita beli barang, ternyata kita dibohongi gitu kan, rugi dong Pak kita ya. Jadi kayak menurutku matematika itu ya lumayan penting lah menurutku. Yang paling penting ini yang ditanyakan ya matematika sih Pak, bener. Matematika. Oke. Dan banyak ini anak-anak yang menjawab yang paling penting itu matematika begitu ya. Dan ada juga yang bilang itu yang paling penting itu bahasa Inggris. Itu ya ada gitu. Sih ya. Kalau bahasa Inggris supaya bisa kayak keluar negeri, habis itu bisa ngobrol sama orang luar juga. Bisa dapat pengalaman juga kan biasanya gitu Pak. Iya. Kalau mamamu kerja apa, Ril? Mamaku itu kerja kayaknya bagian apa ya? Di rumah sakit mata undaan, cuma tuh kayaknya bagian. Oh, undaan, Ril? Iya. Kemarin Pak Nur lewat sana, Ril. Loh, iya tak Pak? Depannya iya. Jauh ya Pak ya? Jauh. Tapi bagi Pak Nur deket. Kan Pak Nur muter-muter. Ril, coba nanti tanyakan sama mamamu ya. Sama mamamu. Ilmu matematika di dalam pekerjaannya mamamu itu berguna itu berapa persen dari yang dipelajari selama kayaknya kalau menurutku berguna sih Pak, soalnya kadang tanya mamamu. Soalnya mamaku kerjaannya tuh ada yang kayak ngasirin juga Pak. Apa? Kayak bagian ngasih obat terus bayar juga ke mamaku gitu loh Pak. Nah, kalau bayar itu kan tambah-tambahan kali kurangi sama bagi. Iya kan itu dok kan? Iya. Ya kalau sudah selesai itu kan sudah kan? Iya sih. Terus misalnya mamamu dulu itu pasti pernah Pak Nur yakin menghafalkan dalil Pitagoras. Oh iya sih pasti. Itu pernah nggak dipakai dalam dunia kerja itu? Menurutku itu harus nggak tahu sih dulu, Pak. Kemudian ada persamaan, ada logaritma, rasio itu. Coba kan nanti tanyakan. Kamu jangan berusaha menjawab sendiri. Kamu kan mengira-ira. Ini kalau di dalam dalam dunia ilmiah itu namanya itu hipotesis. Dugaanmu sementara itu seperti itu gitu loh ya. Kamu nggak nanya ke Pak Nur kan? Nanya, tanya deh. Pak Nur nih pelajaran yang menurut Pak Nur paling penting apa? Bahasa Jawa. Bukan, bahasa. Kenapa? Bahasa, karena bahasa itu jendela dunia, Ril. Kita bisa memahami kandungan Al-Quran pakai bahasa apa? Arab. Pakai bahasa Arab. Kemudian kita bisa mengetahui banyak hal tentang dunia ini pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Kemudian kita berkomunikasi. Nah, kita ini begini nih. Ini pakai ilmu apa ini? Bahasa Indonesia. Pakai ilmu bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut Pak Nur yang paling penting itu adalah ilmu bahasa. Nah, ketika kita sudah menggenggam ilmu bahasa, Ril, kita bisa memahami banyak hal. Misalnya kita mau tahu bagaimana Korea Selatan itu kok bisa maju begitu kan? Iya. Negara yang lain itu bisa maju seperti itu. Itu kan bisa membaca dan itu ilmu bahasa gitu loh ya. Itu kalau menurut Pak Nur itu. Jadi bahasa itu ilmu alat, Ril. Alat untuk mencapai sesuatu. Jadi misalnya begini. Kamu misalnya diperintahkan untuk naik ke atas gedung. Ril, kamu wajib naik ke atas gedung, gitu kan? Apa yang terbayang? Kamu nyari apa? Nyari kayak tutorial gitu nggak sih Pak? Kayak nggak tahu Pak. Apa yang harus ada itu apa? Kalau kamu mau naik ke atas gedung, diwajibkan naik ke atas gedung, yang wajib ada itu apa? Yang wajib ada penjaganya. Apa? Wah, ini kamu enggak. Pak? Yang wajib ada itu tangganya. Oh iya sih. Perintahnya yang wajib itu kamu naik ke atas gedung. Ya kalau naik pakai lift gimana Pak? Nah, tangga, ada lift, ada eskalator kan begitu kan. Nah, wajibnya itu kamu naik ke atas gedung, tapi adanya tangga itu wajib. Yes. Bahasa itu seperti itu, Ril. Ilmu alat namanya ya. Ilmu alat. Untuk memahami sesuatu itu kita butuh alat. Kalau nggak punya alat, gimana kita bisa memahami kan begitu kan. Nah, makanya Pak Nur ini kalau bahasa itu seneng sebenarnya.
seneng. Makanya jadi guru bahasa Jawa gitu Pak. Nah, guru bahasa Jawa ini kan juga banyak orang yang tidak tahu gitu kan, apa manfaatnya kita belajar bahasa Jawa? Ya untuk komunikasi. Kalau kamu misalnya ke daerah Solo, ke daerah Kulonan gitu ya, Magetan, Jogja dan lain sebagainya, kalau kamu nggak bisa bahasa Jawa kromo itu ya, itu namanya kamu itu dianggap kurang ajar gitu. Iya, jadi kayak ngomongnya nggak sopan, ngomongnya kasar gitu Pak. Ketika Pak Nur, ini kan Pak Nur kan keliling-keliling setiap hari ya, itu real ternyata ilmu public speaking itu juga apa namanya penting. Itu harus didasari dengan bahasa yang bagus gitu kan. Misalnya Pak Nur ini kan dapat penumpang gitu kan ya, dapat penumpang. Terus Pak Nur bilang begini, badhe tidak pundi Bu, gitu kan. Nah, ternyata dia itu orang Jogja yang tinggal di Surabaya. Oh saya kula badhe teng mriki Pak, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jawa, ngomong halus gitu kan. Nah itu biayanya seharusnya 14.000. Tapi Pak Nur dikasih berapa? 30. Wih 30. Banyak banget Pak. Iya, mungkin beliaunya ini merasa saya ini bukan hanya bukan hanya pemakai kendaraan gitu kan, tapi kok menghibur juga ya, kok asik juga ya ngobrolnya. Itu kalau nggak bisa ngomong, kita juga nggak bisa loh Ril. Seperti itu kan. Jadi yang namanya ilmu bahasa, ilmu public speaking itu penting. Oke, ngomong-ngomong public speaking Pak, Pak Nur ini belajar public speaking tuh dari mana sih Pak? Kalau aku kan dari Pak Nur gitu kan. Nah kalau Pak Nur ini dari mana kok bisa selancar, sebagus bahkan bisa jadi guru presenter gitu Pak? Iya sebenarnya ya itu tadi, ketika di SMP itu Ril, yang namanya guru bahasa Jawa itu bilang begini, sesuk minggu ngarep kudu pidato dewe-dewe. Nah itu kan, kudu pidato dewe-dewe, ora kena nggawa buku, ora kena nggawa apa-apa, wong tok. Perlu belajar. Ternyata Ril, itu sebagai dasar Pak Nur itu semakin tahu itu loh. Oh, ternyata begini. Caranya berdiri di depan orang, caranya mengatur mengatasi ketakutan, mengatasi rasa malu, itu kan di situ sebenarnya itu. Tanpa sadar seperti itu. Berarti belajarnya tanpa sadar gitu ya Pak ya? Iya, tanpa disadari. Tiba-tiba bisa. Ya bukan tiba-tiba bisa, itu tadi melalui proses tadi. Oke. Dan Pak Nur itu tidak sadar kalau itu digiring, supaya saya itu percaya diri kan begitu kan. Dan itulah yang Pak Nur tularkan ke anak-anak. Selain mereka pintar, mereka harus percaya diri. Kalau nggak percaya sama dirinya, siapa lagi yang mau percaya sama dirinya? Nah, kamu ini kan ikut school presenter ya. Nah, ini apa yang perubahan yang kamu rasakan? Perubahanku ya jelas ya, kayak aku lebih percaya diri. Habis itu kayak kalau ngomong depan umum tuh udah nggak gugup gitu loh Pak. Jadi pokoknya lebih percaya diri, public speakingku lebih bagus gitu. Sebelumnya gimana? Sebelumnya ini yang udah sering tak kasih tahu ya. Waktu SD aku presentasi di depan kelas, itu sampai keringet dingin, gemeteran. Iya. Kalau sekarang nggak ada gemeteran tuh atau gugup tuh nggak pernah ada sama sekali. Iya. Ya karena udah percaya diri dan udah terbiasa itu Pak. Gitu. Soalnya di presenter juga kan kalau majunya ya atau ekskulnya itu pasti maju satu persatu gitu. Terus yang kemarin aja kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa buku atau apapun, jadi langsung dari otak gitu. Jadi kayak kepercayaan diri juga sama cara kita ngomong, cara kita berpikir tuh bisa lebih cepet juga gitu loh Pak. Iya. Dan malam-malamnya itu kan nggak ada yang tanya, Pak besok itu boleh baca enggak? Pak Nur tunggu sebenarnya itu. Pak Nur tunggu. Tapi biarin ya, kalau nggak tanya ya biarin aja. Pak Nur kasih kejutan di pagi itu. Pak boleh bawa? Enggak bawa. Pak Nur itu cuma pengen ngetes kamu itu ininya ada isinya enggak gitu loh. Ada isinya enggak? Kalau ada pasti kan begini Teko itu kan kalau ada isinya kan dituang begini kan keluar. Kalau nggak ada ya apanya yang keluar? Kosong. Kan begitu. Iya. Angin yang keluar itu. Pak. Iya. Jadi Pak Nur itu menginginkan kalian ini menjadi orang-orang selain pintar itu menjadi orang yang percaya diri. Terus mampu untuk mensiasati bagaimana sih saya itu mengatasi rasa malu, mengatasi rasa takut kan seperti itu. Iya. Nah pada waktu di depan itu kamu tuh harus merasakan sebenarnya tuh. Hayati betul.
saya ini sedang apa. Oh kalau seperti ada loh Ril, orang itu yang gini, anak itu yang begini, anak Mugari juga. Ya. Dia itu kalau di depan sambil mikir itu tenang banget, dia itu mikir, dia itu sedang menghayati saya itu mau ngomong apa lagi, terus gimana rasanya, dia itu menghayati sampai akhirnya dia itu bisa. Wih. Ada juga yang sekedar menjalankan tugas, wes pokoknya yang penting maju, itu nggak dapat apa-apa itu. Hayati, karena apa? Pak Nur sedang melatih kalian itu untuk menjadi seseorang yang percaya diri kan begitu. Nah ini di depan kamera seperti ini kan juga harus percaya diri. Iya, kalau nggak percaya diri nggak bisa ngomong Pak. Gugup nanti kayak nge-freeze gitu. Nah, nge-freeze tuh apa? Nge-freeze tuh kayak udah nggak bisa ngomong lagi. Freeze kan kayak membeku gitu loh Pak. Oh. Kayak nggak bisa. Loh, Iya. ini tuh kayak kita nggak bisa ngomong lagi gitu loh. Kayak cuma misal nih kamera ya. Misal aku nggak bisa public speaking gitu ya. Jadi kayak cuma kayak gitu-gitu doang. Iya, terus Nggak bisa ngomong. Iya. Bingung Pak mau Nur ngomong pernah apa. kayak gitu Ril. Pernah mengalami masa-masa itu pernah. Cuma karena ya itu tadi Pak Nur mengucapkan terima kasih. Mungkin sudah almarhum ya gurunya Pak Nur dulu ya, yang melatih seperti itu sehingga Pak Nur ini apa namanya ya? Kalau dibilang PD itu over PD, Ril. Over PD. Jadi kadang-kadang itu kemampuannya Pak Nur segini, PD-nya itu lebih tinggi gitu loh. Belum apa-apa itu udah PD. Bahkan terlalu sombong Pak Nur. Iya. Tapi tidak apa-apa Ril ya. Ini kan untuk menginspirasi anak-anak. Oke Ril, ini kayaknya sudah jam Ya, udah harus apel. harus apel pagi nih ya. Nah, pesan-pesan Ril untuk teman-teman, untuk Mugari Lovers semuanya ketika melihat tayangan podcast kita ini Ril. Jangan pernah menyerah untuk mencapai sesuatu dan jangan pernah takut gagal karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Oke, luar biasa. Pasti nanti kamu siang lupa itu. Oke, Mugari Lovers semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhirnya saya Pak Nur Dan saya Cyril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.